Saya tiap hari selalu nanyakan ini. Saya pakai ayatnya tiap hari sampai hari. Kalau saudara melihat orang, nggak usah banyak, nggak usah sedikit, pokoknya orang lah. Bagaimana perasaan saudara? Jangan jawab ya, dalam hati aja. Jadi, apa motivasi kita? Apa yang move our heart? Kalau kita melihat orang. Beri tanda Matius 14, yang kita kembali ke situ. Mari kita lihat 2 Timotius 3, mulai ayat 1. Saudara, inilah satu-satunya tulisan di dunia ini tentang kondisi manusia abad 21. Kalau saya boleh tekankan begitu. Tidak ada tulisan lain di dunia ini tentang kondisi manusia di abad 21 kecuali ayat ini. Ya, 2 Timotius 3 ayat yang pertama dan kedua. Judulnya apa kitab saudara? Ayo, keadaan manusia di kapan? Pada akhir zaman. Apa keadaannya? Lihat ini ayat 1. Ketahuilah bahwa pada hari-hari kapan? Terakhir. Sekarang bukan? Akan datang masa yang sukar, sulit untuk hidup. Manusia akan mencintai apanya? Dirinya sendiri, egois, dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan seterusnya, menyombongkan diri. Woi, ngeri. Persis ini terjadi pada zaman sekarang ini. Maka itu sejak tahun 2000-an ini saudara, makin lama kita berjalan tahun 2000-an ini. Kalau kita simpulkan apa yang Tuhan tulis 2000 tahun yang lalu, bagaimana kondisi manusia akhir zaman, kesimpulannya apa? Apa yang sering manusia ucapkan? Tiap hari kita pasti dengar kata itu. I don't care. Ya atau tidak? I don't care. Di mana-mana kita mendengar kata itu. I don't care. Dan ayatnya sudah ada ternyata. Nah, kalau manusia akhir zaman yang tanpa Kristus seperti itu, maka kalau kita hubungkan dengan Matius 14 ayat 14, tahu-tahu muncul ada sekelompok orang yang berkata, I do care. Kok nggak ada yang amin? Kira-kira dunia kan bagaimana? Akan kaget, ini orang dari planet mana ini? Egois, jadi hamba uang. Gereja kehilangan ini. Karena gereja sendiri sudah jadi hamba uang sekarang ini. Tadi pagi kami ngomong-ngomong, sekarang sudah malas dengerin khotbah-khotbah di TV. Betul nggak, Sir? Saya sudah lama malas itu. Karena bicaranya uang aja, uang saja bicaranya. Bagaimana orang mau terima Yesus? Belum apa-apa dimintain uang. Ayo kita belajar ini. Dunia menantikan sesuatu. Oke, kembali ke Matius. Ketika Yesus melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Ingat loh, masalahnya dia menyingkir, mengasingkan diri ke tempat yang sunyi. Mau cari sepi, diributin malah. Orang banyak yang besar jumlahnya. Jujur, kalau mau Yesus model kita, apa yang kita lakukan ketika mau nyendiri, mau cari yang privacy, mau lagi stres, toto didatangi orang begitu banyak. Jujur, kalau Yesus model kayak kita apain orang-orang itu? Apa? Who care? Betul, who care? Terus apa lagi? Ini yang luar biasa, saudara. Apa yang dia buat? Ayat 15 kita lihat. Masih 14. Oleh belas kasihan dan ia, kalimat terakhir 14 bunyinya apa? Dan Yesus bagaimana? Menyembuhkan mereka yang sakit. Dan gak cuma menyembuhkan loh saudara. Lihat kalimat berikut ayat 15. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak ini itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Kalau kita simpulkan kalimat mereka, perkataan mereka, berarti mereka menganggap Yesus itu buta. Betul nggak? Kenapa dia nggak buta? Ayo, kenapa dia nggak buta? Masa Yesus nggak tahu kalau sudah mulai malam? Masa dia nggak tahu kalau tempatnya sepi, nggak ada warung, nggak ada bakery, toko roti juga nggak ada? Nah, sekarang kita lihat ini, betapa kita salah.
Kira-kira apa motivasi murid-murid mengatakan hal itu kepada Yesus? Siapa bisa jawab? Motivasinya apa? Motivasinya apa mereka ngomong itu kepada gurunya? Ayo coba jawab. Capek, apalagi? Supaya diusir. Ya itu tadi buker tadi itu. Ngapain ngurusin orang-orang itu? Kalau bahasa sehari ini nggak mau repot. Menjadi Kristen sebelum jumpa Yesus, orang itu nggak mau direpoti. Pasti percayalah itu. Maka itu Kristen itu bisa dinilai berapa banyak dia mau direpoti. Jangan pura-pura nggak dengar. Ngerti kata ini? Berapa banyak kita mau direpoti? Bahkan kalau perlu, ayo cari repot. Oh nggak amin lagi. Lu serius ini? Kalau perlu ayo cari repot. Karena itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita sebagai anak-anaknya. Karena masih banyak orang yang perlu dia. Amin. Nah, tapi apa jawab Yesus? Ayat 16. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Beri makan. Ingat yang makan yang ada hari itu 5.000 laki-laki. Jangan lupa laki-laki, jangan lupa katain. Berarti belum perempuan, belum semuanya. Saya itu pernah ngitung. Itu kira-kira ada 30 ribuan orang. Lu kok bisa? Ambil aja 2.500-nya sudah kawin. Istrinya ikut. Jadi sudah berapa? 7.500. Orang Israel itu anaknya banyak, saudara. Nggak pernah 5. Nggak pernah. Oke, kita ambil 5 saja. 2.500 keluarga ditambah 5 kali 5 anak. Berapa itu? 5 ke 2.500 berapa? Cepetan itu. Berapa? Enggak. 2.500 kali 5. 2.500 kali 5 itu berapa? Aduh lama sih. 12.500 sampai 7.500 sudah 20.000. Belum orang tuanya. Belum kemenakan kecil-kecil. Belum yang apa itu perempuan yang belum menikah. Bisa bayangkan? Suruh beri makan. Ayo bayangkan itu. Bagaimana cara beri makan? Saudara bisa bayangkan ini? Segitu banyak. Maka itu mereka bilang suruh pulang orang-orang ini. Jawab mereka. Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Pasti bukan hiu itu ikan. 2 ikan, 5 roti. Bagaimana 5 roti 2 ikan ini? Ayo kita belajar, saudara. Tadi setelah mendengar how great is our God, betul-betul luar biasa. Cil kita tuh gak ada apa-apanya. Maka itu saya akan terus ulang-ulang berkata, belajar saudara, untuk mengasihi orang-orang itu. Sabtu kemarin kami masih di San Francisco bersama UX juga, homeless. Saya usul pada mereka untuk Thanksgiving, kita akan buat mereka. Kenapa? Karena mereka gak ada family. Maka itu ketika diumumkan kemarin, are you sure? Kami gak ada keluarga. Ya kami di sini, kami di keluargamu. Tadi ini saya hitung-hitung dengan Pak Rudi sana, kira-kira budgetnya berapa. Nah ada satu pastornya, namanya Pastor Jerry, dia orang Fiji. Kelompok yang kami buat ini baru 7 bulan. Saya dengan kelompok itu baru 7 bulan, sejak bulan Februari yang lalu. Kenapa kami bertahan suatu 7 bulan ini? Pastor Jerry ini heran, kamu itu bukan orang Amerika, kamu itu orang Indonesia. Kenapa kamu bisa ngurus kami di sini? Itu pertanyaan hebat. Karena kalau gereja datang, itu langsung khotbah, bertobatlah kamu. Diusir, saudara, diusir. Tidak ada gereja yang bisa bertahan di Iblis kecuali gereja Indonesia. Hebat nggak Tuhan itu bekerja? Dan itu menyenangkan karena saya motivasi mereka. Kalau kita datang dengan kasih, jangan datang dengan pedang, orang itu akan terima. Sudah berapa yang dibaptis dalam 7 bulan ini? Menyenangkan sekali. Maka itu kalau kita melihat orang-orang itu, jangan lihat jumlah yang kita punya. Katakan amin. Ini kan artinya begitu. Kita cuma punya 5 roti 2 ikan. Mau bagaimana? Jangan mikir jumlah yang kita punya. Jangan. Agustus yang lalu waktu kami di sini, di toko buku itu, Permadi belanja buku, itu kami kirim ke penjara. Jadi saya juga punya pelayanan di penjara di Youngstown. Itu $400 lebih. Tadi kami balik, itu orangnya masih hafal saya. Saya itu lagi cari-cari yang mana yang ini kami waktu itu lupa. Dia negur. Dia tanya, bagaimana buku-buku ini dikirim ke prison itu? Oh, kamu gak ini ya? Oh, beres semuanya. Dia bilang, puji Tuhan, bisa nyampe semuanya. Karena ada satu Alkitab yang saya pilih, dia itu ragu-ragu. Kalau ini gak boleh masuk karena tajam ujungnya. Tapi ini bukan hardcover, saya bilang, coba saja. Oke, just in case. Kalau ini dikembalikan, kasih alamat siapa? Saya kasih alamatnya Luke waktu itu.